Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 16 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. 3 unit rumah di kampung Lewi Kopo, Cikesik, Pandeglang terancam ambruk karena longsor. Wali Kota Serang lepas kontingen olahraga Kota Serang yang akan berlaga di Porprov Banten. Beberapa wilayah di Tangerang tergenang banjir setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, 3 unit rumah di Kampung Lewi Kopo, Desa Parung Kokosan, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang terancam ambruk akibat longsornya tebing bendungan irigasi Cibaliung setinggi 4 meter. Bahkan satu rumah terpaksa dibongkar untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Berikut laporan Danu Pratama dari Radio Akarsari Pandeglang. 3 unit rumah warga Kampung Lewi Kopo, RT 3, RW 3, Desa Parung Kokosan, Kecamatan Cikesik terancam ambruk akibat tebing irigasi sekunder bendungan Cibaliung setinggi 4 meter mengalami longsor. 3 rumah yang terancam ambruk milik Aris, Hadi, dan Rohimah. Babin Kamtibnas Desa Parung Kokosan Bribka Supriyadi mengatakan 3 rumah warga terancam longsor akibat longsornya tebing tanah irigasi setinggi 4 meter. Bahkan satu rumah milik Rohimah terpaksa harus dibongkar lantaran longsoran sudah sampai ke rumahnya. Rumah milik Rohimah lokasinya berdiri di bibir atau bantaran saluran irigasi sekunder bendungan Cibaliung. Saat ini tengah dibongkar untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Karena memang longsor susulan masih terus terjadi. Terlebih sekarang ini tingkat curah hujan tinggi mengakibatkan longsoran tanah semakin melebar. Supriyadi mengungkapkan, warga masyarakat yang tinggal di tepi saluran irigasi bendungan Cibaliung meminta dinas atau instansi terkait segera turun tangan mencegah meluasnya longsoran tanah. Jangan sampai menunggu ambruk. Selain rumah, longsoran juga mengancam kerusakan sawah serta jalan poros desa. Warga berharap agar instansi terkait segera membangun saluran irigasi yang rusak akibat tergerus air. Kasih-Kesra Desa Parung Kokosan Kecamatan Cikesik Hadi menambahkan, longsor terjadi karena berawal dari tembok penahan tanah atau TPT saluran irigasi mengalami amblas karena pergerakan tanah. Kurang lebih sepanjang 80 meter mengalami longsor, hingga membuat rumah Rohimah kini terpaksa dibongkar lantaran terancam ambruk. Bukan hanya mengancam rumah, tetapi juga mengancam terputusnya akses jalan poros desa, lantaran pergerakan tanah terus melebar hingga ke bahu jalan Parung Kokosan. Informasi yang saya terima dari pihak Balai Besar akan turun, namun hanya penanganan sementara, berupa pemasangan drum untuk menyalurkan air irigasi. Sementara kami inginnya penanganan permanen agar mencegah terjadi longsor susulan. Danu Pratama, Akarsari FM melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, beberapa wilayah di Tangerang tergenang banjir setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Setidaknya ada 3 kecamatan yang wilayahnya tergenang banjir, yaitu Kecamatan Jati Uwung, Cibodas, dan Kecamatan Priuk. Laporan selengkapnya Roman Limbong dari Radio Hotline Tangerang. Beberapa wilayah di kota Tangerang tergenang banjir setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Wilayah-wilayah yang tergenang banjir adalah Kecamatan Priuk, Kecamatan Cibodas, dan Kecamatan Jati Uwung. Camat Priuk Nanang Kosim menjelaskan, di Kecamatan Priuk ada 2 titik di Kelurahan Gembor dan posisinya sekarang sudah surut, hanya genangan sedikit. Di Kelurahan Gebang Raya ada 4 titik, dan terakhir di Kelurahan Sangyang Jaya ada 3 titik. Statusnya saat ini sudah mulai surut, tetapi belum kering sekali. Sementara itu, Camat Cibodas Buceu Gartina mengatakan bahwa di wilayah Kecamatan Cibodas juga mulai berangsur surut. Bantuan permakanan sudah mulai diberikan dan posko pengungsian pun disiapkan. Selain itu, ada juga bantuan permakanan dari beberapa OPD lain sebanyak 1.200-an permakanan yang sudah siap diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Gartina mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat cuaca ekstrim ini
dan menyimpan barang berharga di tempat yang aman. Saya Romen Limbong dari Radio Hardline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Wali Kota Serang Syafruddin melepas kontingen olahraga Kota Serang yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Banten ke-6 yang digelar di Kota Tangerang. Dalam sambutannya, Syafruddin berharap para atlet dapat mempersembahkan gelar juara untuk Kota Serang. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Siap hadapi Poprov ke-6, Wali Kota Serang harap atlet Kota Serang raih juara. Wali Kota Serang Syafruddin melepas secara langsung atlet Kota Serang yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Banten yang ke-6 yang dilaksanakan di Kota Tangerang pada 9 November esok hari. Pelepasan atlet kontingen Kota Serang tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Serang yang didampingi Ketua KONI Kota Serang Haji Deni Asrandi, kemudian Ketua Chief Admission ataupun CDM Kota Serang Subadri Usrudin serta para asda dan pejabat pemerintah Kota Serang. Dalam hal ini, Wali Kota Serang Syafruddin menyampaikan, dengan mengikuti kegiatan Poprov ke-6 Banten ini, tentunya masyarakat Kota Serang dan pemerintah Kota Serang sangat berharap dengan atlet kontingen Kota Serang dapat membawa pulang prestasi sebagai juara. Adapun atlet yang mewakili Kota Serang dalam ajang Poprov ke-6 tersebut berjumlah sebanyak 548 atlet dan 189 ofisial dengan 44 cabang olahraga yang diikuti dari 47 cabang olahraga. Syafruddin menambahkan agar para atlet terus semangat menghadapi Poprov yang akan datang sehingga masih ada sedikit waktu untuk berlatih dan menjaga kesehatan sebelum Poprov dimulai. Adapun terkait dengan bonus ataupun bentuk apresiasi pemerintah Kota Serang terhadap atlet yang mendapatkan juara tentu akan ditambahkan ataupun nominalnya akan berbeda dan dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.